أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا لنا وللمسلمين جميعا والصلاة والسلام على سيدنا محمد بسببه نجاتنا جميعا وعلى آله وأصحابه من شبهوا بأنجم في الاهتداء جميعا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله في السر والعلانية لعلكم تفوزون يوم القيامة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون ويتعظ به المتعظون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه من شبهوا بأنجم في الاهتداء أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله في السر والعلانية لعلكم تفوزون يوم القيامة
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa ta'idhu bihil mutaidun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa baradu lillahil wahidil qahhar. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfar. Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang Allah Tuhan muliakan, imam besar, khatib masjid atau bahasa Aceh Imam Syekh Masjid Al-Furqan Doawi, serta kepada segenap panitia masjid yang senantiasa mencurahkan pikiran, menyumbangkan tenaga dan kesempatan untuk selalu mengimarah serta memakmurkan masjid. Juga kepada seluruh guru-guru luntuan yang telah berhadir dalam rumah Allah pada kesempatan yang mulianya. Tidak lupa pula kepada seluruh para hadirin dan hadirat sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuku-tuku para hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah. Urungnya adalah merupakan 10 Zulhijjah, di mana pada uronyo seluruh umat Islam seantero dunia merayakan Idul Adha. Dalam syariat Idul Adha, dalam uro Idul Adha atau uro nahar, nasabuh syariat yang sudah sangat terkenal di dalam agama, yaitu menyembelih udhiyah. Maka oleh karenanya pada hari yang mulia ini tidak ada satu pembahasan pun yang lebih baik ketimbang daripada berbicara masalah udhiyah. Uronyo nunggu para hadirin dan hadirat sidang jamaah Bang Bandung hanam sapu pih yang lebih god tapegah ketimbang daripada tapegah masalah udhiyah. Masalah kurban ya ke urang lumrah masalah kurban, tapi ulun tuan keseringan dengan bahasa udhiyah. Karenanya sebenarnya bahasa yang resmi insyaallah nanti akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya. Jadi uronyo karena memang yang lebih kita pegah adalah masalah kurban, ulun tuan berinisiatif memang berbicarakan masalah udhiyah. Tidak mengalihkan kepada yang lain, paling metekedina tak pegah masalah yang lain adalah sesuatu yang dikaitkan dengan masalah udhiyah atau sesuatu yang kira-kira nah hubungan dengan masalah udhiyah. Tunggu-tunggu para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bang Bandung. Nyojim poh 8 kurang 5. Segala katanya berbicara lebih jauh luntuan seperti biasa setiap uro raya. Luntuan pegang kesepakatan dia dengan jamaah. Mio Jumat hanapi ada pegang kesempatan. Puji karena mio Jumat awai
khutbah yang baru sembahyang Jumaat urang hanja kewo. Sedangkan menyo urang raya bandua urang raya Idul Adha ataupun Idul Fitri setelah salat Idul Fitri atau salat Idul Adha kemudian kebaca rukun khutbah selesai tinggal jamaah lagi din enggak ka sempurna. Paling tinggal tausiah atau nasihat. Jadi karena memungkinkan untuk nuwo supaya mengabe rancu, mengabe gura, kita pegak kesepakatan. Padu trip kira-kira wate kita pegah banyak poh 85. Padu trip kira-kira. Mungkin lumrah ji sudah cow. Lumrahnya khatib pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha berbicara 30 dengan 40 menit. Dan antara 20 dengan 20 menit. Ulun tuan pun insya-Allah akan membicarakan masalah-masalah yang ulun tuan rasa perlu untuk ulun tuan angkat dalam waktu 30 sampai dengan 40 menit. Tidak akan lebih, insya-Allah ulun tuan usahakan lebih. Ya. Jadi bandum-bandum tak khabar siat selesai khutbah antri leh doa kananya golong sempurna sit tengku karena golong doa penutup bina ibadah tengku. Jadi doa golong belen wo segolong kita baca doa sama-sama antri insyaallah segolong belum tuan tun antri kita baca doa sama-sama. Hanagot ketika sira urang berbicara kemudian urang dengar gebedah gak siapapun mungkin urang berbicara akan ada konsentrasi yang merasa nyaman berapa. Dan secara etika pun hanaga tunggu. Tanya urang berhabai ke tu tak pelikut dia. Secara moral, secara etika pun kurang baik. Jadi uronyo mangat sesuai dengan etika. Kita orang-orang yang diajarkan etika oleh agama, kita orang-orang yang bersyariat dengan syariat Islam yang di mana itu adalah syariat yang sudah sangat sempurna, termasuk pada masalah menjaga etika itu sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi supaya lebih nyaman kita bersama-sama. Dan alhamdulillah masjid kita indah, laga, raya, luah, panitia kalau tu fikir, tinggal kita bantu tu kita baju-baju hingga hana payah liang tenda luar karena masjid raya. Sehingga kita taduk dalam masjid nafala ni etika mandum-mandum karena menekan mungkin kadang tua. Nafala na dua isino, kemudian nafala ulu yang pegah, tak pegah masalah agama, urun-urun yang dengar pun nafala si sama-sama tak minta fala ba Allah dan nyaman hana kenang uroi luar. Yang kali uroi raya yang kali ulun tuan khutbah di masjid besar Tiro gini, Bagampung Wali Nenggro ini. Payah liang tenda luar gini. Sehingga jamaah merasa hana nyaman. Tuari uroi yang kali kupah dari uroi. Uroinya alhamdulillah kita mandum nyaman. Daurah pun hana tadari. Kita awali tunggu-tunggu para hadirin sekalian jamaah dimuliakan oleh Allah supaya tidak salah persepsi dalam udhiyah. Lebih god yang pertama sekali langkah kita dalam berbicara adalah mendefinisikan udhiyah itu sendiri. Tak definisikan putra yang gekun udhiyah. Bahasa lumrah di masyarakat adalah kurban, tapi pejia ilung hana lungkeun kurban untuk na alasan. Udhiyah itu adalah huwa ismun lima yudbahu minan ni'am taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumi 'idin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Artinya adalah udhiyah itu adalah satu nama, ismun, sabohnan, lima yudbahu minan ni'am bagi apa saja yang disembelihkan. Minan ni'am daripada binatang 4 kaki. Taqarruban ila Allah karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ohnan nilai tungku tak jelaskan silapi. Berarti yang gekun kurban adalah binatang yang dari binatang pegaki yang tasya dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah. Mufhum isinan para hadirin sekalian jamaah Bandung hana memadai dalam mazhab kita Imam Syafi'i hana memadai apabila tasyakan binatang yang pegboh gaki. Bukan binatang ternak 4 kaki. Dalam definisi mandum minan ni'am daripada binatang pet gatih, pet boh kaki. Kameng, lumo, kebiri, unta, kebe kan, kibas dan lain-lain sebagainya. Jadi hanjit tasya ke kurban iti antara atau burung unta mesti tasya ke kurban walaupun lebih raya umbak lumo tapi tetap hangsa dalam pandangan mazhab laginya.
Min yaumi Aidin Nahri, mulai daripada uro Aidin Nahar, uro Aid Nahar, uro darah, mana naharnya tumpah darah. Yang kuronya uro 10 Zulhijjah. Mulai uronya fun batah watasi, terangkat mata uro segalahnya inohat kajutasi. Ila akhiri ayyamit tasyrik, hingga akhir uro tasyrik ingku leh uro ke. Ya uro 11, 12, leh belah. Berarti nawate penyembelihan udhiyah adalah 4 hari dengan para hadirin. Uro 10, 11, 12, leh belah. Ya berarti menyobatonya sampai dengan uro Jumat insya-Allah batas terakhir penyembelihan hewan udhiyah atau binatang kurban dalam bahasa lebih lumrah urangkeun. Itu dari definisi. Moyokamunannya berarti kajelas sehingga kita tidak salah persepsi. Hana salah bayang. Kemudian yang kedua, itu adalah dari segi penamaan. Nama itu penting. Nannya penting. Namanya adalah yang diberikan oleh syariat itu ada 7 nama. Binatang kurban yang nekele urung ro yang kita nyokun di masyarakat Aceh dan Bandung. Kurban tak kele kita nanji sebenarnya dalam bahasa agama 7 berarti. 7 boh. Data 7. Yang pertama sekali ni ingat yang udhiyah, Dhammah hamzah, kemudian bertasdid ba', udhiyah. Kemudian yang kedua adalah udhiyah, Dhammah hamzah sid tapi hana tasdid ba'. Kemudian yang kelima adalah idhiyah, kasrah hamzah tasdid ba', idhiyah. Yang keempat idhiyah, hana tasdid ba', tajam maju idhiyah. Yang kelima adalah adha, fathah hamzah. Kemudian yang keenam adalah idhah, kasrah hamzah. Yang ketujuh adalah dahiyah. Yang kenyan 7 bohnan yang na dalam bahasa agama, yang na dalam bahasa Rasul, dalam bahasa Nabi. Adapun kurban hana dengku. Ya, dulu kiamah berita. Adapun kurban hana, tidak ada nama yang diberikan oleh Nabi dan Nabi tidak mengenal kurban. Nabi Muhammad SAW sebagai pemilik syariat, beliau tidak mengenal kurban. Hana kurban dalam syariat Nabi Muhammad. Kurban tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad. Ya, yang ada dalam syariat Nabi Muhammad yang ke-7 boh tanya sagaingku. Adapun kurban itu menyertai al-hab dalam Quran musabah dan yang na 2 ga sagai tapi kan atas syariat Nabi Muhammad untuk dijelaskan. Kemudian yang ta'alhub dalam kitab-kitab syariat, ta'alhub mesti nak baca ni babun fil kurban, bab tentang kurban. Nyan ubena kitab ni alhub tungku dalam bahasa Arab hana merumpak mazhabah hek jarawan ban alhub abih wate ni hana merumpak babnya. Yang na sagai babun fit dhahaya, babun fil udhiyah nya yang na. Adapun kurban tidak ada. Dan nunggu para hadirin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban munya sekedar tahunan hana pupu nungkunya lagi salat dalam bahasa syariat salat tahun lagi tanya dengan nan semayang hana pupu hana murtad dan hana dasar. Tapi tidak boleh didefinisikan salat tahun lagi tanya sembahyang. Dan definisi yang ikut sembahyang adalah sembah meno yang meno. Itu salah karena tidak ada dalam bahasa syariat. Menansid dalam kurban para hadirin tidak boleh mendefinisikan kurban dengan kata-kata kurban. Kurban yang definisikan kurbanlah daripada kata-kata qaraba yaqrubu kurbanan, artinya pendekatan diri kepada Allah. Itu salah nunggu. Karena yang bukan istilah syariat, tapi yang didefinisikan adalah kurban huwa ataupun nawaju. Kurban adalah ismu lima yudbahu minan ni'am hingga seterusnya. Atau udhiyah nunggu. Ya lagi. Tunggu para hadirin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan argumen yang kita sampaikan gunakan, marilah kita melihat sekelumit sejarah. Bacut sejarah singkat tentang kurban sampai dengan truk pada udhiyah supaya kita lebih terbuka cakrawala tentang kurban kiban sebenarnya dalam syariat Islam. Ya. Kurban para hadirin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah hanya ada cumana kurban dalam syariat Nabiullah Adam zaman. Ya, jauh tak aku ngatanya. Kurban itu ada di syariat Nabiullah Adam ketika Habil dan Qabil beliau berdua memperebutkan untuk nikah dengan Iklimah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk berkurban. Bikurbanin ta'kuluhunnar yang dalam Al-Quran, dengan satu kurban yang akan dimakan oleh api, kurban yang ipajuh le apu ini.
Ha? Itulah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 28. Tujuh tunggu kalian yang jijik baca tafsir, tunggu kalian di dalam surah dalam Al-Quran ayat surah Al-Maidah ayat 28. Allah berfirman, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq." Wahai Muhammad, sampaikanlah, baca olehmu alaihim di atas mereka umatmu wahai Muhammad, naba abnai Adam, cerita dua orang anak Adam, yaitu Habil dan Qabil. Id qarraba qurbanan, di ketika keduanya putra Adam itu Habil dan Qabil, beliau berdua berkurban sebagai sebuah kurban. Yang nak kurban nunggu bah nampak. Ya. Kurban ada di dalam cerita Habil dan Qabil. Bandua geyo kurban. Habil karena beliau adalah seorang petani. Beliau seorang peternak. Habil peternak, gecok kibah yang paling raya, yang paling god dengan segala keikhlasan beliau, pedu atau bukit. Qabil karena hana setuju, karena hana rela kandungan dengan iklimah buyut silang di Nabi Adam dengan perintah Allah. Akhirnya karena rasa benci dalam hati cuman karena kagiyo kurban gepilih, beliau adalah seorang petani, gepilih harta-harta yang hana god daripada hasil pertanian genyan, pedu alam JA yang bahasa akhirnya ke dia ujung bukit. Sehingga tronlah apui yang tidak lain adalah malaikat Jibril. Tron Jibril gecoklah kurban Habil, kibas, gepeik ke di dalam surga dalam riwayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi kurbanin ta'kuluhun nar, icok le apui gepeik ke di dalam surga. Naba abnai Adam bil haq id qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, maka lantas diterimakan daripada salah satu keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterimakan daripada yang lain. Yang diterima adalah punya Habil dan tidak diterimakan punya Qabil karena tidak ikhlas. Uronya untuk para hadirin sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya kita mau berkurban, seandainya kita mau berudhiyah hari ini, contohilah udhiyah kurban yang dipersembahkan oleh Habil. Beliau dengan segala keikhlasan beliau, paling ikhlas gelih karena Allah, geyu oleh Allah. Gepilih yang paling god, yang paling tumbun, yang paling gegalak nyan gepilih ada bukit nyan sebagai kurban. Uronya kita nyo medan kurban menansi itu. Dari peng yang paling halia payah tangian nungku yang butoi-butoi ir be yang peng hana jelas. Minta anak binatang, anak kameng. Anak kameng yang pihak atau anak kameng, anak lumo atau anak kebiri. Dia pih yang butoi-butoi urang pelara. Beata raya gerawah nampak jalanku. Ba ambe jambe gop abi hamplam gop abi dengku bena ta hari mandum lampu ji hingku. Sehingga kon milik poi milik biu sapo ku belo le poi sagai po pura-pura. Micalah kameng yang betul-betul icok dari anu kurung iko hempeun nebi hempeun yang kameng yang belong. Nyan kurban. Jadi harta ron yang paling gelek, yang paling halia, niak belo kameng lumo yang paling halia yang iplara bibit. Baik lumo rayu geroi berjalan, baik kameng rayu berjalan. Nyan baru diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suci dan Allah hanya menerima yang suci. Innallaha tayyibun yaqbalu tayyiba. Allah itu suci, Allah itu bersih, Allah hanya menerima yang suci dan bersih. Jadi kurban uronyo munyo karena agop hana diterima oleh Allah, atau kurban yang hana jelas hana diterima. Tak kurban jid jai tapi hana diterima oleh Allah. Cuman kon tam doa baik terima. Yang perlu kita kena pegang adalah seandainya kita mau berkurban, ikhlaskanlah dengan sebenar-benar ikhlas. Kemudian minta belanja yang butoi, minta kameng yang butoi, sialah sebagai kurban atas dasar pendekatan diri kepada Allah, baik karena menguu. Nah, patuku bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulanna gekhun li Habil la'aqtula li Qabil la'aqtulanna nyo ada nyokah akan lumpuh. Ya, watai Nabi Adam kagak haji, gepegah lihat li Qabil nyokah kupoh. Makanya tungku awal mula sejarah kehancuran, awal mula sejarah kebencian, awal mula sejarah pembunuhan itu adalah ada di masa Habil dan Qabil. Gara-gara apa tungku? Gara-gara urang inam. Gara-gara memperebutkan perempuan. Makanya dari jamun sampai uronyo dan bahkan sampai orang kiamat singoh.
Kita bukan membenci perempuan, tapi sumber masalahnya ada di perempuan. Asal mula masalah na ba urinang orang agam hana kasoy kanto me dekedi urinang butoi. Urinang hana gelake yang berlebihan, orang agam kanto hang korupsi. Jarang orang agam yang getem korupsi gara-gara urinang to korupsi. Batingan urinang karena banyaknya permintaan daripada perempuan. Makanya urinang korupsi, orang agam korupsi. Gara-gara urinang gelake rumah raya, urinang gelake motor mewah, urinang gelake Honda yang haji-haji, fasilitas yang mewah. Fasilitas kehidupan yang mewah, akhirnya uragam nampak cok, akhirnya dia milikilah sesuatu yang bukan miliknya. Artinya dia cuat tago, gecok tago, berkorupsi tago, dia kemilikannya. Itu asal mulanya dari perempuan, dari zaman kan asal jih lagian. Makanya tunggu para hadirin sekalian jamaah dimuliakan Allah. Benarlah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau menyatakan an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negeri, tiangnya sebuah negara. In saluhat, jika seandainya perempuan itu dia baik, saluhatil bilad, maka akan baiklah negeri itu. Wa in fasadat, dan jika seandainya perempuan itu rusak, kata Rasul, fasadatil bilad, maka akan rusaklah negeri itu. Coba aja kalian nunggu. Mungkin kita dengan mata ulai, dengan fikiran, dengan naluri kemanusiaan, kita akan mendapatkan itu semua. Cinengiangku, kondisi-kondisi yang selamanya. Nah, seandainya kondisi lagian terus akan merebak, kondisi lagian terus akan berkembang, urina dengan pakaian vulgarnya, dengan sistem peradaban perempuan yang tidak jelas, hana madap le urina. Kemudian wibawa urinang hanali di mata orang agam, urinang ka menjadi seperti di masa jahiliyah. Itu mungkin tatanan sebuah negara itu akan menjadi rusak. Rela gara-gara urinang rela lagi Rasul pegah. Nanggro akarlah. Puji tungku salah satu di antaranya adalah perempuan itu akan mengandung anak, dan anak itu akan menjadi pemimpin negerinya. Masalahnya cuma hana mungkin tak kaji dalam kesempatannya. Garis besar je lagi kan, perempuan itu adalah orang yang mengandung anak-anak daripada laki-laki, dan anak-anak itu akan menjadi pemimpin negeri. Di ketika perempuan-perempuan itu tidak jelas, maka anak-anak mereka pun akan ikut tidak jelas, dan pemimpin negeri pun akan ikut tidak jelas. Nyan, kembali kepada masalah kita. Berarti yang nak kurban yang kehinaan di masa Nabi Adam. Kemudian dalam sejarah berikutnya, nah berikan Allah Subhanahu wa taala tentang sejarah yang kaitannya dengan kurban itulah di masa Nabi Allah Ibrahim. Dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 107. Tertuh sampai 7. Allah berfirman, "Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Nabi Ibrahim berkata, "Inni dzahibun ila rabbi, aku pergi kepada Tuhanku." Waktu ini tiba Nabi Allah Ismail dari Palestin. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin, Allah akan berikan hidayah kepadaku. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, berikanlah kepadaku minas salihin, daripada seorang putra, seorang anak yang sangat baik sekali, kata Nabi Ibrahim. Mendoa Nabi Ibrahim belakang, padahal Nabi Ibrahim di ketika itu sudah tua, hanale mungkin secara adat untuk anak isteri katuha, drone katuha, tapi nemantang ngelake li Nabi Ibrahim doa benar. Akhirnya Allah berikan seorang anak. Nah? Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami sampaikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kami berikan seorang anak yang sangat banyak lembutnya. Mana halim adalah kasratul hilmi, letak lembut. Anak mayak getah lembut, getah lagak, getah tari, getah topan. Dalam sebagian riwayat menyatakan Ibrahim melahirkan punya anak Ismail yang dimasukkan, sebahagian menyatakan Ishak, tapi yang kuatlah Ismail. Wa basyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'hu sa'ya, maka tatkala telah sampai bersama anak itu sa'ya, dia bisa berjalan sendiri. Khilaf para ulama mufassir, sebagian menyatakan si kurang tonomu, sebagian menyatakan si plus, sebagian menyatakan dua belah. Tapi terserahlah, pokoknya kaji kerja akhirah, kaji bubut halu-halu bubut beringan kaji. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Nekeun le Nabi Ibrahim
Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku memimpikan dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, coba engkau lihat. Madza tara, bagaimana pendapatmu? Musyawarah. Nabi Ibrahim musyawarah dengan Ismail. Nya ilung dalam lumpo Allah Subhanahu wa taala, engku dalam deuh ni ilqa ala Allah bahwa ilung yusi kata. Menurut kata kiban. Musyawarah. Antara ayah dan anak itu harus akrab. Yah dengan anak berakrab. Baik yah hitamang pintu ke anak hitamang pintu lekuk nyan hati tadi dik engku. Yah ijak keroi sabohrod, anak ijak keroi sabohrod hati tadi dik. Antara anak dengan ayah harusnya keakraban, harusnya hubungan di antara mereka. Fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ya ayahanda, lakukanlah putra yang niyu oleh Allah. Memang yakin Allah niyu ba'da wahai ayah, niyu sielok silakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatkan aku sebahagian daripada orang yang sabar. Falamma aslama, maka tatkala keduanya telah menerima keputusan Allah. Nabi Ismail kagut rimang keputusan daripada Allah untuk siaganya. Nabi Ibrahim pun sudah menerima bahwa anak beliau yang paling beliau cintai harus disembelih. Payah siang. Nyamban ni kalian. Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail dengan hanaru harta harum membacut pi. Sehingga anaknya jangankan tayu hal-hal yang lain, tasia untuk gadah nyawa ngi patih nengku. Pakon karena jihkan timuh asawai daripada harta harum. Maka uronyo nunggu para hadirin sila jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mandum munya kita nyo perle. Nah punya keinginan dalam tuara sah bandum kita nyo punya keinginan tersebut. Nah keinginan anak berpatih kita nyo nunggu nyan payah tak pukrih ro kiban cara tailah daya nunggu beru harta harum rumo, beru tapu harta harum ke anu maya. Pujit beruh menan nunggu, karena apabila harta harum yang tapu oleh kita nyo rumoh kita nyo, asau anak kita nyo yang ipaju harta harumnya, jika asau berarti asau anak kita nyo timoh daripada harta harum. Atas harum tungku para hadirin dan hadirat sedang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, tetap atas harumnya nilai dua alam neraka. Sama lagi akun Rasul. Kullu lahmen nabata minal haram fannaru aulabis. Setiap darah daging yang dia tumbuh daripada harta haram, maka neraka adalah lebih layak baginya. Moyo darah daging itimuh daripada atas harum tungku, boh katanya boh hanek tu. Nyan neraka lebih layak. Cuma neci bayang ini tungku dengan pikiran, dengan hati yang penuh neci bayang. Atau sirana du antri nepikir. Harta do nepuau rumah pajuh le anak je ke darah daging, je ke asawai. Asawanyan ila keja dalam neraka ku, karena memang janji Allah. Asawa yang timuh ba atas harum tetap dalam neraka. Moyo asawanyan harta harum ji perle dalam neraka. Kira-kira buat hinaidonya buat pun. Mungkin dilakukan buat ahli syurga. Ya budah ya semayang, ya budah ya ibadah semayang tahajud atau ibadah di berzikir. Mungkin, tidak mungkin terjadi. Karena memang jatah dalam neraka aku, maka sepak terjangnya pun akan menjurus ke arah neraka. Paling yang menjudi jibut ni, ya pulut mana jibut ni, putra, lain-lain lah aku, ya cuat aku dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karenanya kita yang ayah, mak yang mencari rezeki, carilah rezeki yang halal, bawa pulanglah ke rumah, karenanya akan dipajuh liane kita dan akan je ke darah daging ji. Lebih mangat tu para hadirin singkat ji. Lebih mangat kita uronyo tungku tahu dip dengan pas-pasan dan mudarat. Waktu saat hina dalam dunia dengan sebab kekurangan daripada harta dan finansial. Dan sehingga huru kiamat Allah akan lebih kemudahan daripada udip kita yang delaganyan bak tahu usaha atau yang halil. Hanaga tunggu para hadirin uroyo kita udip bergelimang dengan harta yang mewah. Udip mewah dengan finansial yang mewah bandung. Tapi sehingga begitu kita mati, tunggu anak tu mati, tunggu Allah akan celakakan kita
Allah akan netik kita dalam neraka kita bahat binasa tu dengan harta yang kami milikinya, karena harta yang kami tanya adalah harta haram. Lebih gat tahu dip ngan pas-pasan uronyo tingah gebi fala yang le oleh Allah ketimbang tahu dip bergelimang harta uronyo tingah gebi azab oleh Allah wa hartanya. Nyan payahna dalam pikiran kita Bandung. Kembali kepada masalah kita. Falamma aslama, maka tatkala mandua Nabiullah Ibrahim kapakat, Nabi Ismail kapakat, watallahu lil jabin dan kana purubah Nabi Ismail lil jabin. Jabinnya nungku kiri kanan ulai kita. Kana purubah babateng. Kana kalian kan si tiga hana putuh, dua ga hana putuh. Gasah pedang yang keleh untuk koh yang keleh dalam riwayat. Wate saatnya tu pegeser tubuh Nabi Ismail le Jibril, pegeser tubuh Nabi Ismail, peduklah kibas yang jamun kurbankan le Habil jamun. Ya, dalam sejarah lagi yang. Falamma aslama wa tallahul jabin wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggilkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ruya, engkau telah membenarkan mimpimu. Karena akui yata yang lun perintah engkau. Inna kadzalika najzil muhsinin, seperti itulah kami membalaskan orang-orang yang mau berbuat baik. Bagasau yang tempo buat di antara kita nyo lagi nyo oronyo nunggu te asia kurban ta tempo buat gat. Allah akan membalas dengan yang gat. Kita punya kepekaan sosial yang tinggi. Kita nak singgahkan harta oleh Allah tasi. Wa fadainahu bidzibhin azim ngepegah dalam ayat, dan kami gantikan tubuh Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Gepegeser tubuh Nabi Ismail, gepuduk kibas yang jamun gekurbankan le Habil. Jadi tunggu para hadirin dan hadirat sedang jamaah dimuliakan oleh Allah, sama dengan tunggu kurban, dengan kata kurban, kurban yang dilakukan jamun le Habil yang diterima oleh Allah, diucap ba Jibril, kemudian gegantau geyusi wate masa Nabiullah Ibrahim. Berarti yang kurbankan adalah Habil, yang sia kurban adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Yang lagi yang sekelumit sejarah jinku. Adapun dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah berikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, mandum mungkin je tafai. Wahai Muhammad, kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Nah dua tafsir. Sebagian menafsirkan mana Al-Kautsar adalah ni'amun kasir, nikmat yang le. Kamu berikan kepada roh nikmat yang le. Sebahagian mufassir menafsirkan mana Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, tabuh krung dalam surga, la mau yang han akan gerah dia tajib ia dalam krung Kautsar tersebut setelahnya selama-lama. Dia tajib ia krung Kautsar hale gerah-gerah untuk selama-lama ji. Nyana yang dua tafsir. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika, wahai Muhammad, salatlah engkau bagi Tuhanmu. Dalam tafsir ay salatal aidi, yaitu semayang raya. Wanhar, kemudian dia semayang raya lagi kita yang orangnya wanhar, dan tumpah darahlah. Jadi perintah untuk berkurbanlah dengan bahasa wanhar, nuru darah ni bahasa Aceh. Nuru darah. Nah, berarti perintah dia adalah dengan kata-kata nahara, dari amat daripada kata-kata nahara, tumpah darah. Tunggu-tunggu para hadirin sejamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit sejarah. Berarti syariat Nabiullah Muhammad beda dengan syariat Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim itu adalah syariat beliau sendiri, syariat Nabi Muhammad syariat beliau sendiri. Jadi baik terkesan menon ku kejil lu sampaikan adanya menon, supaya tidak terkesan tantang syariat kita yang sia kurbannya syariat Nabi Ibrahim, sehingga dalam masyarakat terbayang gelaganya padahal hana syariat Nabi Ibrahim jamun kerana nanusia jamun anak binatang Nabi Ibrahim kujai ke sia segolom perintah untuk menyembelih Ismail, tapi atas nama sunat dan dalam syariat beliau. Adapun menyembelih anak itu namanya dalam bahasa Arab lah zibhun, kan kurban zibhun, bizibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Jadi zibhun yang dalam syariat Nabi Ibrahim, kurban di dalam syariat Nabi Yullah Adam. Dan dalam Nabi Muhammad adalah syariatnya udhiyah, idhiyah dan lain-lain lagi gunakan. Itu selesai di masalah
sejarah sehingga membuka cakrawala pikiran kita tentang masalah kurban sehingga tidak salah persepsi. Adik syariat kita yang dalam syariat Nabi Muhammad baruna tengku di tahun kedua Hijriah. Ulu dua nulang syariat udhiyah baruna tengku tahun yang kedua Hijriah. Sebelumnya hana tahun ke-1 Hijriah, hana periode Mekah pun hana. Ya, jadi tahun kedua Hijriah baruna. Kembali kepada masalah kita yuk. Duku-duku para hadirin senang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan kepada kita umat Muhammad untuk berudhiyah. Di antaranya adalah bahasa Rasul, beliau pernah menyampaikan addimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Wahai umat-umatku semuanya, besar-besarkanlah udhiyah kalian, karena bahwa sungguh udhiyah itu di atas titik siratal mustaqim, itu adalah kenderaan kalian. Wahai umat lung mandum nesia kurban ya raya-raya ke Nabi. Pakanku karena kurban nyan tengah dia ke kenderaan dia tu tutu siratal mustaqim. Beraya nyan maksudih ke berangkat so hana mencih mesti menyabut badan tak sia yaubut sabab itu dengan orang kiamat kau menan. Ya raya mesti lagi-lagi elong tak sia unta sabo atau lumo mesti mah itu dengan orang kiamat. Kau nyan bahasa sih. Nyan cuma pikiran kita yang mentang, tapi yang dimasukkan adalah raya tasiyah dengan segala keikhlasan akan diganto dengan kurban yang raya tengok. Ubud tasiyah itu insi tentu. Cuman diganto dengan kurban yang ubud ya Allah. Berarti tunggu para hadirin dan hadirat sekalian jamaah dimuliakan oleh Allah. Faedah kita yang menyembelih udhiyah itu adalah kita akan punya kenderaan di hari kiamat. Yauma la yanfa'u balu wala banun, malu wala banun. Pada hari yang tidak akan bermanfaat harta wala banun dan tidak akan bermanfaat anak. Anak dah hana manfaat, rumah dah hana manfaat, ya dah hana manfaat, harta hana manfaat, apa dah manfaat. Yang nang kedrawat sekarang. Mihana ke hana. Nah pada hari itu hinan ke manfaat udhiyah, manfaat kurban yang kita royo. Sebagaimana dicurahkan dalam surah Ibrahim ayat 48, iaitu kukala nanti dalam Al-Quran bagi yang mengerti tafsir. Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawati wa baradu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad. Artinya menang. Ingat olehmu wahai Muhammad. Yauma tubadalul ardu, pada hari yang digantikan akan bumi. Ghairal ardi, yang bukan bumi hari ini. Was samawati, dan digantikan langit yang bukan langit hari ini. Wa baradu lillahil wahidil qahhar, dan mereka semuanya dikeluarkan oleh Allah. Baradu diibraskan, geputimoh oleh Allah dari dalam tanah nungku lagi kulat duduk-duduk wati hang. Wa baradu lillahil wahidil qahhar. Wate lih tiupan tangkai kala kedua. Setelah tiupan tangkai kala pertama, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falak-falak semuanya berbenturan, termasuk matauro nungku, sehingga terjadi suput yang paling suput nubayang aju hanale matauro, sementara sumber cahaya itu matauro. Tanya hanale listrik nungku, panel listrik matauro hanale. Matauro hanale ka berbenturan menjadi gelaplah dunia ini, gelap suput-suput bahasa Aceh. Hana sapu pi sumber cahaya nungku lam suput lam. 40 tahun detik sinan nanggro. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nepudip Israel untuk menyupkan sangkai kala yang kedua. Gepubedahlah Allah Subhanahu wa taala dia mentimbun nyan mandum han depan-depan tapan pidum. Gepubedahlah mandum-mandum timuh lagi kulat kembali mandum. Gepudiplah Allah Subhanahu wa taala lagi jamun gepudip gedanya daripada hana sapuna gepudiplah Allah. Tubuhnya gepubangkitlah Allah Subhanahu wa taala leh je ke dedak-dedak tanah mandum ya hanam datoh pilih. Ya, gepudek kembali oleh Allah nyan pada uroyan. Wa baradu lillahil wahidil qahhar, bumo ganto oleh Allah. Dalam tafsir sebahagian mengatakan geganto zat, sebahagian mengatakan geganto sifat. Bandua ibu toy. Ganto sifat terjadi 40 tahun pertama, le tiupan sangkai kala pertama sampai 40 tahun yang sifat ganto. Hanali masjidnya, Masjid Al-Furqannya, hanali bidirnya, hanali saput dan lain. Kathari dengku mata uroh hanali ka suput ka thari mandu. Bomo mentala ke yosit 40 tahun berarti. Dalam hadis berarti ganto zat betul, apa ganto sifat. Kemudian ganto zat
Geganto zat oleh Allah Subhanahu langit dengan langitmu dan bumu dari bumu perak. Yang kian yang gekun fi sa'idin wahidin dalam hamparan yang satu, di atas ala fiddatin nakiyah baydha. Di atas perak yang gelih putih. Putih gelih, mupru putih katanya. Yang ke atasnya nang para hadirin, yang manusia di kala itu mereka akan berbeda dengan menurut amalan masing-masing. Cacat memang cacat gebangkit Allah, Tuhan memang Tuhan gebangkit Allah, anu maya gebangkit Allah. Tapi kondisi mereka tidak lagi sama pada hari itu. Nyan hanaleja kero dengan tenaga, tapi hinan ka berlaku amalan mandum. Urang cacat akan bisa lebih cepat berjalan daripada urang yang normal. Kadang-kadang urang normal akina tapi ngempruk gengeng. Pakon karena mereka berjalan tidak lagi dengan amalan mereka, tidak lagi dengan jasad mereka, tidak lagi dengan fisik mereka yang normal, tapi dengan amalan-amalan mereka. Nyan bauronya nunggu, nyan kuronya nunggu akan berfungsi untuk getanyo dia udhiyah. Kurban yang getanyo si uronya nunggu sangatlah besar manfaatnya untuk uronya. Maka jadi nunggu mungkin getanyo yacehnya nunggu hana mampu untuk dasih kurban mungkin. Maka oleh karenanya nunggu ulun tuan himbaukan kepada getanyo Bandung benar udhiyah saboh-sapo kahanjai-jai tat-tat nunggu saboh-sapo benar udhiyah. Karena muhana udhiyah nyan tengah huruf kiamat nunggu melaran. Coba bayangkan nunggu lamuro tarik yoja dari sino mentang mau ucap ke dapang nan yo peng matuh ribe lamuro tarik hantaja. Bayang sia tengah huruf kiamat tidih nunggu dengan mata uro yang baru diciptakan kembali oleh Allah nepeduk di atas oleh manusia to yang akan berbeda, sebahagian akan akan ngop automate, sebahagian betih, sebahagian auto, sebahagian auto iya, sebahagian dada, sebahagian otakku menurut amalan masing-masing. Nyan uronya nungku yang urofitnya nungku ata yang gedenya puput uronyo akan na faedah. Ya makaji engku dengan segala keikhlasan ta usaha lagi bunolon pegak berasi tasih kurban tinu tapo ada atekedi hana le ka ke hana kadang gedekedi gasing gedenya hana pupu tapi sinu peh ta usaha. Ulun tua rasa menghana tajib kupi menteng jatah je kupi si urau semalam lehega bengah tuput malam lehega peribe bengah peribe tuput peribe malam peribe engkala 12 ribe kurang 3 berarti peribe si urau peribe si urau nungku minta pesapat situ lebih mbak kurban nating. Jadi dengan hana tajib kupi si urau tak kurang 3 menteng kana kurban, maka tinggal uronyo nungku bak getanyo Bandung. Bak pikiran tu muyo getanyo merasa penting kepada kurbannya getanyo akan terlakukan, tapi muyo getanyo hana merasa penting urang kaya nungku handruh besi. Ya, sedangkan adanya adalah perbuatan yang membebaskan getanyo sehingga bawa kiamat. Dalam hadis yang lain beliau menyatakan, Rasul menyatakan, ala innal udhiyah minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wa syarril akhirah. Ketahuilah wahai umatku semuanya, kata Rasul, bahwa sungguh berudhiyah tersebut, menyembelih udhiyah tersebut min a'malil munjiyah, sebahagian daripada amalan-amalan yang bisa membebaskan seseorang. Tunji sahibaha, dia akan bisa melepaskan pemilik udhiyah tersebut min syarrid dunia, daripada keburukan-keburukan dunia, wa syarril akhirah, dan keburukan-keburukan akhirat. Tasya kurban nungku bukan hanyalah di hari kiamat nanti faedahnya hinan cataka pasti nunggu, tapi ternyata kurban kita, kata Rasul, dalam dunia kon kana faedah. Tunji sahibaha min syarrid dunia, dia bisa membebaskan pemilik kurban tersebut daripada keburukan-keburukan dunia. Hang gede-gede bro bagdanya nungku, makaji nungku nepit mata nekap ego nungku nusaha benar. Yang kaya-kaya nungku oilong kalilong si nungku ka 3 ka 2 go leh go 2 go 5 go 6 go 7 go sampai 10 go kadang-kadang siang hanapu sembelikan secara terus menerus secara rutin tiap tahun najungku tagilir tonyo gero donu ke kemak tu makaji yang mantang-mantang udip lakai din ba mak na singoh mak mi kedi meninggal ro ne nabi din long sia kurban keron mengajian buku ke bayah lagi ansi mihana idin hanjit karena kurban mia kurung mate. 2 syarat ji baru judasi. Yang pertama ada wasiatnya, yang kedua ada izinnya. Nagu wasiat jamun wate ganyan udip mak yah tu udip nagu wasiat atau hana wasiat lakai idin. Ai long pernah lakai idin jamun long keun ba mak menong mak tekedi singoh pajan-pajan ni long mampu long sia kurban kerone long sia kurban ji tu sun kabar alhamdulillah mentang orangnya tanpa udip dan kalau dah sia
Kata kedi mana beliau akan meninggal mantang je tak berbuat karena kalian naizin. Jadi na wasit atau naizin. Nyati tapi tak gilir. Orang yang kira tonu ke mak, tonu ke anak, tonu ke perumah, tonu ke saja. Sehingga terbinalah hubungan sosial kita kepada orang lain. Kita punya kepekaan sosial. Allah titipkan harta bagaimana? Nyenah hak aku pun kuhinan. Allah kan perkaya katanya. Tapi dia tiap tahun tabo. Tiap tahun tabo hanae demo dah. Dia kameng dan lain-lain. Rasul nunggu para hadirin sekalian jamaah, beliau sebagai pemilik syariat, beliau wajib hukumnya berudhiyah. Udhiyah hukum jika kitanya senang bakat ke Rasul wajib untuk. Wajib hukumnya bagi Rasul. Cuma 3 asyid untuk wajib. Tapi beliau menyembeli udhiyah sampai dengan 100 ekor. Nabi nasiya udhiyah aku serta bohong. 60 leboh nasiya dengan jarodro yang mulia. Dan yang selebihnya dalam riwayat diwakilkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mandub Nabi tungku yang beliau sudah dijamin surga oleh Allah. Beliau pemilik syariat secara majas, walaupun pemilik syariat hakikat adalah Allah. Tertubuh nanti untang. Man kita nyawa selaku umat tungku. Kan layak tak tertentu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta bagi kita nyawa, maka sembelilah udhiyah. Karena itu sebagai bentuk kepekaan sosial getanya kepada uru-uru yang lain. Tuku-tuku para hadirin sedang jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Getanya lanjutkan dari ayat bunung. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawati wa baradu lillahi wahidil qahar. Wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfar. Dan engkau akan melihat wadaral mujrimina, dan engkau akan melihat wahai Muhammad orang-orang mujrim. Mana dia adalah al-kuffar wa usatil muslim, orang-orang kufar, orang kafir. Wa usatil muslim, dan orang-orang maksiat daripada orang muslim. Muqarranina fil asfar, naudzubillah. Mereka itu diseret, muqarranina yang gehu saja. Diseret secara kasar fil asfar, di dalam belenggu-belenggu. Gikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ranti-ranti bauro kiamat, kemudian diseret oleh para malaikat. Naudzubillah, semua naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak merasakan hal yang demikian. Maka oleh karena itu para hadirin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah, budayakanlah untuk selalu menyembelih udhiyah, karena itu adalah perbuatan yang bisa membebaskan kita tengok bauro kiamat. Dan nyanna faedah kita hidupnya hinona faedah uro kiamat tengok bauro yang duhu oleh para malaikat, uru-uru yang bersalah getanya akan terbantu dengan udhiyah yang getanya lakukan. Dan nak ancaman untuk para hadirin, di samping anjuran untuk berudhiyah, nak ancaman daripada Rasul bagi orang-orang yang tidak mempedulikan udhiyah. Dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhahi falyamut insya'a yahudiyya wa insya'a nasraniyya." Kata Rasul, siapapun yang dia punya kelapangan harta, falam yudhahi, dan lantas dia tidak mau menyembelih udhiyah, falyamut, maka dia hendak mati insya'a yahudiyah, jika dia inginkan yahudiyah, dia bisa mati dalam kondisi Yahudi. Wa insya'a nasraniyah, dan jika dia menginginkan, dia bisa mati dalam kondisi Nasrani. Putra bahasa Rasul naku. Moyo tatekedi na urung kaya, na harta gebila Allah, tapi hang getem peduli kepada kurban. Tidak punya kepekaan sosial. Kada orang kasihan kaki dia, yang penting kanyan draw ke mentang bae dia. Kasoh pro gop kaki soh, yang penting pro draw ke bae soh. Nyam yo na orang yang menan ku. Falyamut insya'a yahudiyah, maka myo galak mati Yahudi ke mati Yahudi, myo galak mati Nasrani ke mati Nasrani. Maknanya apa no para hadirin? Maknanya adalah Rasul lepas tangan. Myo bahasa Aceh kita myo bahasa Indonesia lepas tangan. Rasul hana ketanggung, mio kedi hana ketanggung selama iman. Mio galak mati Yahudi ke Yahudi ju, mio galak mati Nasrani ke Nasrani ju kedi. Mio bahasa kednya aku ilo hana ke perumun, mio ini mati Yahudi ke mati Yahudi, ini mati Nasrani, telaka mati Nasrani. Jadi ada ancaman ketika kita tidak menyembelih udhiyah dan kita orang yang kaya, ada ancaman daripada Rasul. Dalam hadis yang lain, man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang dia punya kelapangan harta, kemudian dia tidak mau menyembelih udhiyah, hang getem si udhiyah, fala yaqrabanna musallana, maka dia jangan dekat-dekat kepada tempat salat kami yang bijak masjid.
Orang yang dia punya kelapangan harta, hang getem sia kurban, tidak punya kepekaan sosial, mau tu masjid baik kerjaan kesal-kesal. Mananya Rasul tidak suka. Anak galak. Man shalla salatana wa nasaka nusukana fa huwa minna. Siapapun yang dia salat seperti salat kami, kata Rasul, wa nasaka nusukana, dan dia melakukan rukun segala rukunnya daripada haji dengan seperti ibadah haji kami, fa huwa minna, maka orang itu adalah sebahagian daripada kami. Wa man kana lahu sa'ah falam yudahi falaysa minna. Dan siapapun yang dia punya kelapangan harta dan dia tidak mau menyembelih udhiyah, maka dia bukan daripada kami. Kan kelompok kamu. Sama juga dengan yang tadi dengan para hadirin, maknanya Rasul tidak suka pada orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Istilahnya menjadi menara gading di tengah-tengah orang lain. Teglong yang tiro hinang kaya tewet-tewet hinang pah kaya tiro yang ku. Urang kasih di sampingan ku musapu hai rempok rathang. Allah tidak suka seperti itu. Dan syariat tidak menganjurkan seperti itu. Jadi moyo kira-kira kita nyona kaya Nabi Allah, sialah kurban tiap-tiap tahun aja dengku. Hana masalah. Rasul sebagai pemilik syariat nasihat habis-habis. Mungkin sesuai dengan janji ulun tuan pegah buno pah 20 menit ulun tuan pegah apa? Ulun cok kesimpulan dia ada putra yang ulun tuan sampaikan secara garis besar mentang. Yang pertama sekali, bahasa yang benar dalam kata-kata udhiyah adalah 7 bohong. Dalam bahasa Rasul, udhiyah, udhiyah, idhiyah, idhiyah, adhah, idhah, dan dahiyah. Itu adalah bahasa sebenarnya daripada bahasa udhiyah. Adapun kita nyokin dengan kurban jid, takkan kurban hana salah hana dasar, tapi yang tadi definisikan dengan kata-kata kurban dan definisikan lagi definisi kata kurban nyan salah pendefinisian ji karena kan istilah syariat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, udhiyah adalah sebuah perbuatan yang bisa membebaskan gidanyo isino idonya sampo tu gede bauro kiamat tu. Donya gelah tu ide bauro kiamat lebih-lebih long gelah tu. Maka buat bacut faedah di ubiraya. Hai pu bacut cuma 2 juta tengah peng tang lun tua ratang ku tidun tak pesapat nyo gitanyo waceh asi lagi lun tua pegah buno peribai si uro si gojek kupi tak kurang lubeh nembak sip tungku. Jadi cobalah gitanyo tak usahakan untuk nak udhiyah supaya singoh bauro kiamat gelah isino dalam dunia pun gede-gede gelah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bina keburukan-keburukan. Kemudian yang kedua, syariat udhiyah tersebut disyariatkan habis-habis tiap-tiap tahun bagi siapa yang mampu. Nabi mantang nasia kurban tertuh boh tunggu. Getanya umat ada nama nagebi kemampuan la Allah, nana singgah harta la Allah, tasialah tiap-tiap tahun tit, tasetat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa syariat kepada getanya Bandung. Dan natanya singgah bauro kiamat akan dia ke faedah kepada getanya bauro yang kalih ganto oleh Allah, bumo kali bumonyo, langit kali langitnya. Langit diganto oleh Allah dengan langitmu, bumo diganto oleh Allah dengan bumo perak. Bauronya ke but yang getanya kubut yang terkesan cuma bacut 2,5 juta sagai tak bopeng, tapi gelah tu bauro kiamat. Bek yang na kitanya tungku kenderaan dunia mewah-mewah, kenderaan akhirat tengah taputan. Mungkin no mantang selaku tausiah singkat dalam kesempatan yang sangat singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdir kemampuan kepada kita yang Bandung untuk berudhiyah dan takdir kepada kita yang Bandung fikiran untuk merasa penting terhadap udhiyah sehingga tiap-tiap tahun tahu usahaanku selama nagebi kemampuan Allah untuk tasya udhiyah. Terima kasih atas segala perhatian ulul kiamah di atas segala kekurangan. Bailen wo segala kita baca, kita baca doa sama-sama ino kita melaki pada Allah yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا مع الإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا عن كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وانقذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل علينا في كل أمر نسير بجاه بشير النذير. اللهم يا رب البيت العتيق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا رب البيت العتيق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.